Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexa Triana Ramadhani dengan NIM 053690228 asal UPBJJ Jember, ingin menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah Public Speaking dengan tugas membacakan teks pidato yang telah saya buat pada tugas 2 sebelumnya dengan topik kekuatan tersembunyi dari tidur, aset produktivitas yang paling sering diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian yang saya cintai, zaman sekarang kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kesibukan. Betul apa betul? Dengan slogan, saya tidur jika sudah mati. Nah, kata-kata tersebut sepertinya sudah tidak asing lagi ya. Nah, sepertinya kita juga bangga dengan sedikitnya waktu tidur kita, seolah-olah kurang tidur merupakan bencana kehormatan produktivitas. Namun, kali ini saya akan menentang narasi tersebut. Saya ingin berbicara tentang aset produktivitas kita yang paling kuat dan paling sering kita abaikan. Tebak apa? Betul, tidur. Nah, sebelum kita berbicara dan membahas soal tidur, pentingnya tidur, nah kita ice breaking dulu yuk. Kita akan menyanyikan lagu Aram Sam Sam. Teman-teman tahu tidak? Iya betul, lagu anak kecil itu yang Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, kuli 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 ram sam sam. Nah, kita ice breaking itu ya. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam. Oke, gimana? Masih pada ngantuk nih? Jadi teman-teman, tidur bukanlah kemewahan atau tanda kemalasan. Nah, justru ia adalah fondasi biologis untuk kinerja puncak. Jadi sebenarnya saat kita tidur tuh, otak kita tuh tidak lagi berlibur atau lagi istirahat guys. Justru ia bekerja keras pada saat itu. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tidur adalah pemelihara daya ingat dan fokus. Selama tidur, otak akan membersihkan sampah metabolik dan mengonsolidasikan informasi yang kita kerjakan di siang hari. Tanpa proses ini, memori kita akan kabur dan kemampuan kita untuk fokus pada tugas-tugas kompleks akan menurun drastis. Bayangkan saja tubuh manusia ini adalah sebuah komputer yang 24 jam non-stop dimainkan. Ya betul, begitulah kondisi manusia. Komputer yang terlalu sering dimainkan, dia akan melambat, terlalu panas, akan lemot. Ya begitulah manusia tanpa tidur yang cukup. Untuk yang kedua, tidur adalah katalisator kreativitas dan pemecahan masalah. Berapa banyak sih dari kita yang pernah tidur di atas masalah terus bangun dengan solusi yang jelas? Sepertinya nggak banyak ya dari kita. Nah, karena itu tidur memfasilitasi koneksi baru antara ide-ide yang tampak tidak berhubungan. Kualitas pekerjaan kita tuh sebenarnya tidak ditentukan dengan kuantitas jam kerja kita, tetapi ditentukan oleh seberapa baik kita tidur. Nah, jadi tidur adalah upgrade perangkat lunak untuk pikiran kita. Nah, untuk yang ketiga, tidur adalah regulator emosi. Kurang tidur membuat kita lebih reaktif, mudah marah, dan kurang mampu mengambil keputusan. Dengan tidur yang cukup, kita menjadi pemimpin, rekan kerja, dan individu yang lebih sabar, tenang, dan efektif. Nah, bagi teman-teman nih yang di sekolahnya atau di tempat kerjanya yang dikit-dikit suka gak mood, bad mood, nah itu kalian kurang tidur guys. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman meluangkan tidurnya setiap hari untuk 7-8 jam ya guys. Jangan bergadang atau menghabiskan waktu tidak jelas kalian di malam hari sampai pagi hari. Nah, ada satu dokter kiblatnya para anak Gen Z nih. Sepertinya kalau dokter ini yang ngomong, anak-anak Gen Z ini pasti akan nurut. Kalian tahu dokter Tirta?
Nah, iya, ini cuplikannya. Setiap manusia itu butuh tidur, paling nggak 7 jam. Apa akibatnya ketika kamu begadang dan kurang tidur? Ketika kamu begadang dan kurang tidur, akibat yang pertama adalah tubuhmu tidak memiliki waktu untuk recovery yang cukup. Tubuh kita itu ada sel-sel yang rusak yang harus diganti tiap hari. Sel darah merah tiap 120 hari, sel kulit, sel otot, mata. Yang terjadi adalah banyak sel rusak yang sempat nggak direcovery. Yang terjadi adalah exhausted. Dan terjadinya sel-sel rusak ini nggak sempat diperbaiki, yang berakibat banyaknya sel rusak yang menumpuk. Ketika kamu begadang, harapannya tubuh ini adalah setelah selesai begadang, paginya kamu tidur. Kamu lanjutin kerja. Dan kamu begadang lagi. Yang terjadi adalah sel jantung ini mengalami over, kerjanya over. Yang terjadi adalah jantung ini nggak sempat diganti sel-selnya, kulit nggak sempat diganti sel-selnya, otak tidak memiliki recovery, penumpukan kelelahan, dan nggak sempat disaring, hati nggak sempat bekerja. Yang terjadi kalau kamu terus-terusin, gagal jantung. Sepertinya kalau dokter Rita yang sudah ngomong, harusnya para teman-teman Gen Z ini sudah pada percaya dan harus mengurangi kebiasaan buruk itu ya. Nah, maka pesan singkat dari saya, jangan anggap tidur sebagai waktu yang dicuri dari teman-teman sekalian, tetapi sebagai investasi cerdas. Jika Anda ingin menjadi lebih fokus, lebih kreatif, lebih stabil secara emosional, dan lebih gampang mood nih ya. Nah, dan lebih produktif, saya sarankan untuk tidur dan beristirahat 7-8 jam per harinya. Mari kita tinggalkan budaya kurang tidur dan mulai menghargai kekuatan tersembunyi dari tidur, aset terhebat yang kita miliki. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.